pero que eso no queda en Tampico, mi capitán. Ah, güey, aquí al ladito de la... Di kawasan hutan Meksiko, sekelompok bapak-bapak gaul ingin pergi ke rumah temannya yang bernama Polo untuk merayakan ulang tahunnya. Temannya yang bernama Toro juga sangat antusias untuk berpesta. Karena tempatnya yang sangat jauh, ada temannya yang sedikit mabuk perjalanan bernama Joseph. Ia pun mengatakan pada Arman untuk membawa mobilnya dengan hati-hati. Lalu ada yang paling tua di samping Arman yang bernama Faisal. Saat sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba saja sekelompok bersenjata menyerang mereka secara membabi buta. Dengan sigap, Arman menyuruh mereka semua untuk turun dari mobil dan melawan mereka. Hingga satu persatu dari kelompok bersenjata itu tiwas di tangan mereka. Entah apa yang membuat mereka diserang secara mendadak, tetapi dengan mudahnya mereka menghabisi para berandalan itu. Tampaknya mereka bukanlah bapak-bapak biasa. Dan inilah Counter-Strike. Dua hari sebelum kejadian, ternyata Arman adalah seorang kapten pasukan anti-teror yang baru saja pulang dari tugasnya. Rekan-rekannya yang lainnya pun adalah satuan pasukan yang dikomandoi oleh dirinya. Dan setelahnya, ia menemui teman masa kecilnya di sebuah bar yang sudah lama tidak pernah bertemu. La chula. Sáquese que... ¿Cómo ves, Mike? Uno trata de ser cortés, pero bueno. Di tempat lain, seorang ibu yang bernama Lucia sedang memarahi anaknya bernama Carla yang take down di luar nikah. Ia segera pergi ke klinik untuk melihat kondisi janin yang ada di perut Carla. Tapi di tengah perjalanan, Carla mengalami mual yang membuatnya muntah di tengah jalan. Tapi saat ia menepi dan mengeluarkan unek-uneknya, wajahnya berubah seperti orang ketakutan. Begitu juga dengan wajah ibunya. Entah apa yang ada di hadapan mereka. Carla dan juga Lucia segera mendatangi satuan kepolisian untuk melapor. Tetapi mereka diikuti oleh sekelompok yang dipimpin oleh pria berkumis. Tapi tepat saat dirinya ingin dibawa, Kapten Arman melihat kejadian itu dan mencoba melerainya. Dan yang terjadi, akhirnya Kapten Arman berhasil mengalahkan dan mengancam pria berkumis. Tetapi satuan kepolisian yang datang telat menodong mereka berdua. Terjadi ketegangan di antara dua kubu. Arman pun mengatakan bahwa ia adalah kapten dari satuan anti-teror. Tapi agen kepolisian itu tidak percaya hingga mereka melihat identitas dari Kapten Arman. Capitán, ¿cómo se llama, gente? Setelahnya agen kepolisian menyuruh anak buahnya untuk meringkus kelompok bersenjata itu. Saat ingin pergi, ia didatangi Lucia dan melaporkan apa yang telah mereka lihat. Dan juga karena itulah kelompok ini mengejar mereka. Pasukan khusus pun diturunkan untuk menyelidiki kasus ini. Dan saat menggeledah area yang ditunjukkan, terdapat mayat para tentara yang sudah membusuk dikubur secara massal. Saat di rumah, Carla yang tengah syok tentang kejadian sebelumnya, tiba-tiba saja didatangi oleh pria yang tidak dikenal. Mereka dibawa ke suatu tempat entah di mana. Mengetahui banyak tentaranya diperlakukan seperti hewan, Kolonel mengundang Menteri Pertahanan untuk membicarakan permasalahan ini. Dirinya tidak terima begitu saja anak buahnya tewas secara mengenaskan dan akan memburu dalang dari semua ini. Lalu Kapten Arman mendatangi mereka berdua bahwa para prajurit telah dikubur dengan hormat. Kemudian sang Menhan berterima kasih dan mengajaknya untuk makan malam. Tetapi Kapten Arman menolaknya dan mengatakan bahwa ia telah berjanji akan datang di pesta acara ulang tahun rekan kerjanya. Lalu kolonel yang masih kesal memerintahkan Arman untuk meringkus salah satu anggota kartel dan setelahnya ia akan diberikan cuti kerja untuk menghadiri pesta ulang tahun rekannya. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, Kapten Arman menerima misi itu. De su parte, mi coronel. Lalu di tempat lain, terlihat seorang pria bertampang seram bernama Marquez sedang menyiapkan makanan untuk kedua putrinya. Ia melihat berita banyak mayat para tentara yang dikubur secara massal. Kemudian ada seseorang yang mendatangi rumahnya, yaitu pria berkumis yang sebelumnya mendapat masalah dengan Kapten Arman. Ternyata mereka berdua adalah kartel narkoba dan juga kakak beradik. Marquez pun memarahinya bahwa telah ceroboh menjalankan misinya.
dan menugaskannya kembali untuk mengeksekusi Kapten Arman dari belakang. Tetapi kali ini dirinya harus berhati-hati karena Kapten Arman bukanlah orang sembarangan, sedangkan dirinya akan menghubungi kenalannya di pemerintahan. Vamos a torcer. Por la espalda, cabrón. Bertempat di pangkalan militer pasukan khusus, Kapten Arman bersama letnan bernama Julia mengadakan rapat untuk membahas penyergapan yang akan mereka lakukan. Kali ini targetnya adalah om-om botak bernama El Marrano. Dia adalah salah satu anak buah Marquez yang mentiwaskan para tentara dengan sadis. Di sana sebagian mereka akan menyamar, sedangkan yang lainnya akan meringkusnya lewat jalur depan. Dan misi ini akan dilakukan di sebuah restoran Marisquera. Setelah semuanya siap, mereka segera melakukan pergerakan. Mereka semua saling todong-menodong untuk mempertahankan posisi. Dan karena El Marrano dan anak buahnya telah terpojok, ia menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka. Setelahnya, para pasukan membawa komplotan El Marrano ke dalam mobil tahanan. Karena ini salah satu daerah yang sangat rawan, pasukan ini harus berhati-hati agar tidak kecolongan dan yang terjadi. Beruntung Polo telah siap di tempatnya dan mentiwaskan salah satu penyusup dari belakang. Akhirnya mereka berhasil menjalankan misinya dan menyerahkan mereka kepada agen yang selanjutnya mengurus penahanan bagi anggota kartel. Karena berhasil menyelesaikan misinya dengan tenang, sesuai janji kolonel, mereka mendapatkan cuti dan akan pergi untuk merayakan ulang tahun Polo di kediamannya. Di sebuah bukit yang sepi, Marquez menunggu kenalannya yang ada di pemerintahan untuk membantunya. Tapi siapa sangka yang datang untuk menemuinya adalah Menteri Pertahanan yang bersekongkol dengan bos kartel. Marquez memberikan sejumlah uang untuk menyogok Menteri Pertahanan, sedangkan sang Menhan memberikan sebuah ponsel yang dapat melacak keberadaan dari Kapten Arman. Tetapi untuk berjaga-jaga, Marquez telah mengutus adiknya untuk mengambil video transaksi di antara mereka. Marquez juga mengingatkan adiknya untuk berhati-hati hingga kejadian yang sebelumnya terjadi. Pasukan ini pun segera melucuti perlengkapan dari geng kartel itu. Tapi tiba-tiba saja, geng kartel yang lainnya datang dan terjadi adu tembak di antara mereka. Kapten Arman dan yang lainnya bersembunyi di balik bebatuan dan lubang. Sedangkan geng kartel itu terus menembaki mereka secara membabi buta. Hingga akhirnya dengan sekali arahan, Polo dan yang lainnya berhasil menumbangkan mereka semua. Hingga menyisakan pria berkumis tebal. Karena serangan tadi, pria itu pun terluka cukup parah. Ia meminta bantuan kepada kakaknya untuk menyelamatkannya dan juga menembak ban mobil agar para tentara itu tidak dapat menggunakannya. Kemudian para pasukan perlahan maju untuk menangkap pria berkumis tebal. Tetapi saat ingin diinterogasi, pria itu harus tiwas kehabisan cairan. Kapten Arman yang menyadari ada yang berkhianat, ia mengambil ponsel milik pria itu untuk mengeceknya. Dan dari sini, dirinya mengetahui bahwa yang berkhianat adalah Menteri Pertahanan. Facal pun mengatakan bahwa di jalan raya mereka tidak akan aman. Sang kapten memutuskan untuk menelpon Letnan Julia untuk meminta bantuan, dan mereka akan bergerak menuju pos pertahanan yang berjarak 40 km dari posisinya. Vamos caminando hacia la garita de Brownsville. Llegamos para allá en 6 horas. Marquez yang baru saja tiba di tempat kejadian, melihat bawahannya dan juga adiknya tewas tak tersisa satu orang pun. Ia memarahi adiknya karena telah melakukan pergerakan yang sangat gegabah. Walaupun begitu, Marquez sangat sedih karena telah kehilangan adiknya. Dengan perasaan kesal, Marquez menyuruh anak buahnya, yaitu mantan pasukan militer, untuk memburu Kapten Arman hidup ataupun mati, lalu menyerahkan ponsel miliknya untuk mengetahui keberadaan mereka. Wanita ini pun segera berangkat bersama pasukannya, sedangkan Marquez akan menunggu pasukan lainnya yang akan datang lebih banyak. Kapten dan rekan-rekannya sudah berjalan cukup jauh dari lokasi kejadian. Mereka menyusuri sungai agar lebih mudah mendapatkan air. Karena kelelahan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Tetapi secara mengejutkan, pasukan dari wanita ini berhasil mengikuti pergerakan mereka dengan cepat. Dan yang terjadi, walaupun berhasil menghabisi beberapa pasukan kartel, terjadi adu tembak yang sangat sengit di antara mereka. Tapi karena amunisi Kapten Arman dan yang lainnya terbatas, mereka memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan memikirkan strategi yang lebih baik.
hingga kembali terjadi adu tembak di antara kedua pasukan. Mereka pun berhasil menjebak untuk masuk ke dalam goa, dan saat mereka mencoba untuk mendekat, Polo harus terkena tembakan, hingga wanita itu dapat melarikan diri. Tidak ada waktu mengejar wanita itu, Kapten Arman lebih fokus ke dalam goa, tetapi rekannya tak kunjung keluar. Dan saat ia memanggil rekan-rekannya, ternyata mereka berhasil selamat, walaupun Faschal mengalami luka di bagian kupingnya. Demi mengurangi infeksi pada kuping Faschal, Joseph akan menghentikan pendarahannya dengan besi yang dipanaskan dan menempelkannya. Kapten Arman yang muak timnya selalu saja berhasil diikuti, menyuruh seluruh rekannya untuk mengumpulkan semua ponsel, karena kemungkinan di antara ponsel mereka telah disadap oleh anggota kartel. Di dalam perjalanannya, wanita ini bertemu Marquez dengan pasukan yang sangat banyak, dan kembali untuk mengejar Kapten Arman dan yang lainnya. Saat sampai di sana, Marquez melihat mayat anak buahnya telah tersusun rapi dengan rompi yang menutupi mereka. Saat ia membukanya, di dada para tentara terdapat ponsel milik Arman dan pasukannya, dan juga tanda yang diberikan oleh Kapten Arman menandakan simbol perlawanan yang akan diberikan olehnya. Marquez pun cukup kebingungan setelah kejadian ini. Ponsel yang ia bawa untuk melacak pasukan Kapten Arman sudah tidak bisa digunakan kembali. Tapi dengan tekad membalas dendam adiknya, Marquez memotivasi anak buahnya untuk bisa menemukan keberadaan Kapten Arman. Melihat kondisi Faschal yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, Kapten Arman memutuskan untuk beristirahat, dan Joseph segera melihat kondisi luka dari semua rekannya. Setelah cukup beristirahat, mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya. Toro dan juga Polo saling berbicara untuk mencairkan suasana. Tapi tak berselang lama, mereka melihat sebuah rumah yang tepat untuk disinggahi. Tetapi rumah itu dijaga oleh dua orang bersenjata. Karena perbekalan makanan mereka mulai menipis, Kapten Arman memutuskan untuk menyerbu rumah itu. Sedangkan di belakang, wanita ini menemukan jejak cairan yang ditinggalkan oleh pasukan Arman. Dan dari sinilah mereka mulai mengetahui keberadaan dari pasukan musuh. Pasukan Arman pun segera bergerak secara diam-diam. Satu pria bersenjata berhasil dilumpuhkan oleh Polo menggunakan snipernya. Dan saat semuanya sudah berada di posisinya, dengan mudahnya mereka berhasil mengalahkan para sekelompok bersenjata itu. Tapi ia mendengar suara pria dari dalam kamar. Dan saat memasukinya, pria itu dapat dilumpuhkan. Ternyata di sana terdapat wanita yang diperkaos oleh para berandalan itu. Itu adalah Lucia dan juga Carla yang sempat diculik oleh anak buah Marquez. Entah keberuntungan apa yang terjadi, pasukan ini secara tidak sengaja berhasil menyelamatkan Sandra yang telah diculik. Lucia dan juga Carla terlihat sedikit trauma atas kejadian ini. Lalu Joseph memeriksanya untuk mengetahui kondisi mereka. Kapten Arman dan yang lainnya tidak hanya menemukan dua orang Sandra, melainkan menemukan pasokan senjata dan juga peluru yang akan mereka gunakan untuk melawan anak buah dari kartel narkoboy itu. Quiero seguir. Dengan persediaan yang sangat melimpah, pasukan ini tidak gentar untuk melawan anggota kartel narkoboy. Sebelum itu, Toro dan juga Polo memasangkan rompi anti peluru kepada Lucia dan juga Carla. Awalnya Carla tidak ingin memakainya karena terlalu berat. Tetapi Polo mengatakan, awalnya memang benci, tetapi sampai rompi itu menyelamatkanmu, pandanganmu akan berubah. Hasta que te salva la vida por primera vez. Carla. Dengan persiapan yang sudah matang, baru saja keluar dari rumah itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Marquez dan anak buahnya, yang membuat mereka dipaksa kembali dan bertahan di rumah itu. Tetapi sialnya, Polo harus tertembak di kaki kanannya. Walaupun berhasil menumbangkan sebagian dari mereka, jumlah anak buah Marquez sangat banyak yang membuat Arman dan yang lainnya kewalahan. Karena luka tembaknya, Polo kesulitan untuk berdiri. Toro sebagai teman baiknya segera membalut lukanya dengan kain. Sungguh sial nasib Polo di hari ulang tahunnya. Dengan tembakan beruntun dari Marquez, Arman sudah terkepung di dalam rumah. Sedangkan Marquez menyuruh wanita ini untuk mencari jalan melalui gorong-gorong yang berada di tempat ini. Demi membantu pasukan ini, dengan berani Lucia dan juga Carla mengambil senjata untuk membantu mereka.
Kapten Arman pun tidak melarangnya untuk menggunakan senjata laras panjang. Joseph meminta kepada Faschal untuk menggantikan posisinya agar dirinya bisa merawat luka dari Polo. Dan saat melihatnya, luka Polo terlihat cukup parah. Joseph kemudian menyumbat lukanya dengan kain agar menghentikan pendarahan untuk sementara. Dan lagi-lagi, Toro mencoba mencairkan suasana agar Polo tidak terlalu tegang menghadapi situasi seperti ini. Kapten Arman cukup pusing dengan para prajuritnya. Dan tiba-tiba saja, anak buah Marquez mengeluarkan senjata M2 yang sangat berbahaya. Mereka pun segera membentuk perlindungan dengan menggunakan barang di sekitarnya. Dan inilah yang terjadi. Serangan itu tidak mengenai mereka sama sekali. Dan kemudian, Kapten Arman dan yang lainnya menyerang balik. Tetapi Faschal harus tertembak di perutnya dan berhasil bertahan di tempatnya. Sedangkan Joseph tertembak yang mengenai rompi anti pelurunya. Kemudian Faschal meminta amunisi kepada rekannya. Carla yang nganggur bersedia mengantarkannya. Tapi tiba-tiba saja, wanita yang bergerak melewati gorong-gorong berhasil sampai. Karena serangan tadi, semua anak buah Marquez tidak ada yang tersisa dan kini ia sendirian. Dengan sangat kesal, Kapten Arman keluar dan mencari Marquez. Dan yang terjadi, Polo pun harus tewas terkena luka tembak di bagian lehernya. Dan setelahnya, dengan sangat enteng, Marquez menyerahkan diri. Semua teman-temannya tidak tahan dengan perlakuannya. Tetapi mereka semua ditahan oleh Kapten Arman bahwa tentara mempunyai integritas yang tinggi. Walaupun sudah di ujung hidupnya, Marquez masih saja tidak tahu diri. Ia menantang Kapten Arman untuk duel 1 lawan 1. Marquez pun tidak berdaya melawan Kapten Arman. Ia kalah telak dalam duel 1 lawan 1. Besok paginya datang bantuan 2 helikopter yang sudah sangat telat. Mereka segera membawa pasukan ini untuk mendapat perawatan yang lebih baik. Dan walaupun keadaan yang sangat sulit, mereka berhasil bertahan sampai titik darah penghabisan. Burung terkukur kakinya merah. Artinya udah Faisal. Tama.